Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Triwibowo. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji T untuk dua sampel yang berpasangan atau paired. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu uji T dua sampel yang berpasangan atau paired. Uji T dua sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Berikut contohnya untuk memperjelas pengertian tadi. Di sini sudah ada contoh kasus produsen obat diet ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya benar-benar mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Untuk itu, sebuah sampel yang terdiri dari 10 orang masing-masing diukur berat badannya, dan kemudian setelah sebulan meminum obat tersebut, kembali diukur berat badannya. Ini kita perbaiki dulu. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Buka variabel view. Masukkan nama variabel yang diperlukan dalam hal ini. Ada dua variabel, yaitu variabel pertama adalah sebelum dan variabel kedua adalah sesudah. Type-nya tetap numerik, white 8, desimal 2. Kemudian klik data view, kita pindahkan data kasus yang ada di Excel tadi ke dalam aplikasi SPSS. Tinggal di copy, paste, dan variabel sesudah copy dan paste. Langkah selanjutnya untuk data ini diolah oleh SPSS. Langkah yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian compare means, pilih paired sample t-test, klik sebelum, kemudian klik tanda panah ke kanan dan klik sesudah, lalu klik tanda panah ke kanan. Optionnya confidence interval percentage kita tetapkan 95% dan missing values-nya exclude case analyze by analyze. Kita continue, kemudian klik OK. Ini adalah output SPSS atau hasil uji paired sample t-test. Interpretasi output bagian pertama atau paired sample statistik. Pada output ini kita diperlihatkan hasil ringkasan statistik dari kedua sampel atau data sebelum dan sesudah. Untuk nilai sebelum diperoleh rata-rata hasil meannya 84,5100 dan untuk hasil sesudah 83,3090. Jumlah responden atau orang-orang yang dijadikan sampel sebanyak 10 orang. Standar deviation untuk sebelum 6,63.931 dan untuk sesudah 5,58.235. Standar error mean untuk sebelum 2,09953 dan untuk sesudah 1,76530. Interpretasi output bagian kedua atau paired sample correlation. Output bagian kedua ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni sebelum dan sesudah. Interpretasi bagian ketiga yaitu paired sample test. Output bagian ketiga ini adalah output yang terpenting, karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan atau contoh kasus yang kita buat tadi, yakni mengenai apakah obat yang diproduksinya benar-benar mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen pada 10 orang yang menjadi sampel.
Pedoman pengambilan keputusan dalam uji period sample t-test berdasarkan nilai signifikansi dengan SPSS. Jika nilai probabilitas atau sign to Taylor kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum meminum obat dan sesudah meminum obat. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum meminum obat dan sesudah minum obat. Oke, saya kira begitu saja penjelasan uji period sample t-test dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.